Pemirsa, lautan kayu gelondongan menerjang Kabupaten Aceh Tamiang saat banjir bandang pada akhir November lalu. Salah satu dugaan utama mengapa bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 begitu parah adalah karena telah terjadinya deforestasi atau beralih fungsinya hutan menjadi lahan aktivitas yang lain seperti perkebunan sawit, tambang, dan sebagainya. Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subjek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. 4 diantaranya telah disegel. Setelah itu, 8 perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai Batang Toru dan Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera, diperiksa tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan, 4 perusahaan diantaranya izinnya dihentikan sementara lantaran aktivitas perusahaan di daerah aliran sungai diduga kuat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Kalau kita lihat kondisi di negara kita sekarang, banyak masalah yang sedang terjadi, terutama masalah lingkungan. Salah satu contoh yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan adalah banjir Sumatera dan Aceh yang disebabkan oleh penebangan hutan secara liar dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai tempat resapan air justru ditebang dan diganti dengan tanaman yang tidak mampu menahan air dengan baik. Akibatnya, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak dapat diserap oleh tanah dan akhirnya menyebabkan banjir. Banjir ini merugikan masyarakat, mulai dari rumah yang terendam, kehilangan harta benda, terganggunya aktivitas sehari-hari, serta hilangnya mata pencaharian. Yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Sekarang, mari kita lihat kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Masalah ini sebenarnya bukan hanya soal alam, tetapi juga soal bagaimana aparatur pemerintah bekerja. Aparatur negara memiliki tugas untuk membuat aturan, mengawasi pelaksanaannya, serta melindungi kepentingan masyarakat. Namun, ketika pengawasan lemah dan aturan tidak dapat ditegakkan dengan baik, maka pelanggaran seperti penebangan liar terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDM negara Indonesia di sektor publik masih belum optimal. Bisa jadi aparatur yang bertugas kurang profesional, kurang tegas, atau tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik, seharusnya aparatur dipilih berdasarkan kemampuan, diberi pelatihan yang memadai, serta diawasi kinerjanya agar benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, aparatur negara seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Jika sumber daya manusia sektor publik memiliki integritas dan etika kerja yang baik, maka kebijakan yang diambil tidak akan merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami bahwa masalah yang terjadi di negara ini bukan hanya masalah alam atau takdir semata, tetapi juga hasil dari keputusan dan kinerja manusia di sektor publik. Dengan pemahaman ini, kita diharapkan bisa menjadi generasi yang lebih kritis, peduli, dan mampu memberikan solusi di masa depan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.